nama saya Fitratul Ayuniah, NIM 211418034. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai terapi wicara. Terapi wicara adalah terapi yang diberikan kepada penderita gangguan komunikasi seperti gangguan berbicara, gangguan mengeluarkan suara, kelancaran berbicara, agar penderita mampu untuk berinteraksi dengan lingkungan secara wajar. Penderita gangguan komunikasi tersebut seperti pada anak-anak yang mengalami speech delay atau pada orang tua yang mengalami gangguan pasca stroke, serta masih banyak lagi gangguan-gangguan komunikasi lainnya. Namun dalam video kali ini saya hanya akan membahas tentang terapi wicara pada penderita pasca stroke. Pasien stroke umumnya mengalami kondisi penurunan berbahasa berupa ketidakmampuan atau kesulitan berbicara atau lazim disebut dengan afasia. Gangguan terjadi pada lebih sepertiga orang yang bertahan hidup setelah stroke menyerang sisi otak bagian kiri. Meskipun kebanyakan pasien sembuh dalam beberapa bulan kemudian, 60% diantaranya mengalami gangguan bahasa lebih dari 6 bulan setelah serangan stroke. Kondisi ini dikenal dengan afasia kronis. Mengapa sih pasien pasca stroke biasanya mengalami kesulitan dalam berbicara? Nah, salah satu penyebab sulitnya bicara pasien pasca stroke yaitu karena mengalami dysarthria. Dysarthria merupakan kesulitan seseorang untuk melakukan pengucapan di sekitar arena bagian wajah, mulut, lidah, dan rahang, sehingga melemahnya otot-otot di daerah-daerah tersebut dapat membuat penderita pasca stroke mengalami kesulitan untuk berbicara. Gangguan dysarthria ini sendiri biasanya muncul akibat jenis stroke korokial besar, stroke small white matter, stroke batang otak, dan stroke cerebral. Stroke jenis ini dapat melemahkan otot-otot yang mengontrol gerak mulut sehingga pasien dapat mengalami kesulitan dalam berbicara. Nah, salah satu cara untuk memulihkan keadaan penderita pasca stroke yang mengalami gangguan berbicara dapat dilakukan terapi wicara. Terapi wicara ini dapat dilakukan dengan singkat namun intensif sehingga dapat membantu memulihkan kembali kemampuan berbicara penderita pasca stroke. Nah, dalam melakukan sebuah terapi wicara, Anda dapat melakukan beberapa metode. Yang pertama, yaitu dengan metode exercise breathing atau latihan pernapasan. Latihan pernapasan ini dapat digunakan untuk melatih menguatkan otot-otot dada, diafragma, dan perut, sehingga ketiga organ tersebut dapat menata pernafasan dengan baik. Jika pernafasan dengan baik, maka kemampuan berbicara akan meningkat. Metode yang kedua yaitu dengan metode oral motor exercise. Oral motor exercise ini dapat melenturkan kekakuan pada otot-otot gerak seperti yang kita temui pada kondisi cerebral palsy. Maka kita tidak hanya dihadapkan dengan permasalahan pada anggota gerak saja, namun seringkali ditemukan masalah kekakuan pada area mulut atau oral. Sedangkan metode yang ketiga yaitu dengan metode imitasi, yaitu dengan cara meminta penderita stroke menirukan apa yang kita ucapkan. Pertama, kita dapat melakukan olah pernafasan dengan cara menarik nafas yang panjang dari hidung, tahan, lalu keluarkan pelan-pelan melalui mulut. Lakukan gerakan ini berulang untuk memastikan bahwa pernafasan dapat bekerja dengan baik, sehingga kemampuan berbicara dapat terlatih sedikit demi sedikit. Metode yang kedua yaitu dengan metode oral motor exercise. Metode ini digunakan untuk melenturkan kekuatan otot-otot pada mulut. Caranya yaitu bisa dengan menggembungkan mulut,
Ditahan selama 3 detik dan dilakukan sebanyak 5 kali. Yang kedua, dengan menjulurkan ujung lidah ke pipi bagian kanan dan kiri. Lakukan gerakan ini secara berulang, atau dengan menjulurkan lidah ke atas ke belakang gigi atas. Metode yang ketiga yaitu dengan metode imitasi. Mintalah si pasien penderita pasca stroke untuk mengikuti apa yang Anda katakan. Yang pertama bisa dengan huruf vokal terlebih dahulu seperti A, I, U, E, O. Lakukan ini secara perlahan dan mintalah si penderita pasca stroke untuk menirukan apa yang Anda ucapkan. Setelah lancar mengucapkan huruf vokal, lanjutkan dengan menyebutkan benda-benda sekitar seperti buku atau kertas. Bisa juga dengan botol, meja, kursi, dan lain sebagainya. Ucapkan kata-kata yang berada di sekitar Anda, sehingga penderita pasca stroke dapat terbiasa mengucapkan benda-benda yang di sekitarnya, lalu ia akan dapat melatih kembali kemampuan berbicara yang sempat hilang karena menderita stroke. Nah, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk membantu memperbaiki kemampuan penderita pasien pasca stroke yang mengalami gangguan berbicara. Yang pertama, yaitu dengan tetap mengajak penderita stroke bercakap-cakap di dalam keluarga. Orang sekitar harus tetap aktif mengajak berbicara untuk memancing kemampuan bicara pasien pasca stroke. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang sederhana saja, semisal hanya membutuhkan pasien untuk menjawab ya atau tidak, seperti itu. Misalnya, mau makan ini tidak, atau mau mandi sekarang tidak. Nah, dengan berbicara yang sederhana seperti itu, maka penderita pasca stroke pasti akan terpancing untuk mengeluarkan suara-suara yang akan membangkitkan kemampuan berbicaranya kembali. Yang kedua, yaitu dengan bila penderita stroke mengucapkan satu kalimat, sebaiknya berpura-puralah Anda untuk menerima kalimat tersebut, karena saat Anda berpura-pura untuk menerima kalimat tersebut, maka si penderita stroke itu akan percaya diri dan dia akan selalu bercakap-cakap dengan Anda. Namun jika Anda tidak paham dengan apa yang dia katakan, maka dia akan semakin tidak percaya diri dengan apa yang dia katakan, sehingga dia akan memilih untuk diam dan memakai bahasa isyarat. Tentu hal itu sangat mengkhawatirkan. Bagaimana jika kedepannya dia tidak dapat melatih kemampuan berbicaranya kembali, seperti itu. Lalu ajaklah sesekali penderita stroke itu untuk menonton televisi bersama dan tanyakan pendapatnya tentang acara televisi tersebut. Semisal acaranya bagus ya, seperti itu, atau gimana. Dan biarkan si penderita stroke itu mengekspresikan apa yang telah dia lihat dalam film tersebut. Nah, jika orang terdekat Anda mengalami gangguan berbicara pasca stroke, Anda harus memberikan perhatian yang lebih kepada penderita tersebut. Karena jika tidak diberikan perhatian yang lebih,
maka si penderita akan mengalami stres karena yang awalnya dia mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain, kini ia membutuhkan bantuan orang lain untuk berkomunikasi karena dia sulit untuk mengekspresikan apa yang ia pikirkan. Terima kasih, dan demikian yang dapat saya sampaikan. Intinya, jika keluarga Anda ada yang mengalami gangguan pasca stroke, ajaklah dia berbicara sesering mungkin dan buatlah dia bahagia selalu. Karena kunci dari sebuah kesembuhan adalah kebahagiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.